tiba-tiba ada orang yang, saya bantu mas, saya bersihkan mas, ini gratis, nggak usah pakai biaya. Iya, pertamanya gratis. Setelah anda melakukan itu, anda merasa fresh, merasa nyaman, kemudian ketok tular ke keluarga anda, teman kerabat, teman kerja, teman kampung. Wah, ada orang sakti bla bla bla. Nah, itu sudah mulai, anda sudah mulai apa ya istilahnya, sudah mulai percaya sama dia. Selanjutnya, oke, assalamualaikum Angkers. Kita jumpa di podcast Semarangker. Kali ini sih kita mau ngomongin tentang itu sih, tentang kayak pesugihan, penggandaan uang, terus orang-orang yang mengaku bisa melihat yang gaib gitu kan. Itu monggo ya. Jadi kalau di Semarangker sih kita lebih smart and wise menyikapi yang gaib. Iya, gaib itu ada dan kita wajib mengimani yang gaib. Di Al-Baqarah ayat 3 juga disebutkan tuh, beriman kepada yang gaib. Tapi kita kudu smart and wise dalam menyikapi yang gaib, karena banyak orang yang ngakunya bisa lihat gaib, ngakunya bisa penggandaan uang, ngakunya bisa ini bisa itu, yang kadang apa yang dikatakan mereka itu bertentangan dengan apa kata Quran gitu kan. Ya, jadi Angkers, kami mencoba untuk mengulas ini versi dari Semarangker. Jadi kalau ada yang beda pendapat ya kita beda jalur mungkin, tapi tetap sedulur kan gitu. Kembali ke penggandaan uang, pesugihan, kami bilang, semangat bilang tidak ada. Jangan tertipu, jangan tergoda. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang terkaya di Indonesia, bahkan di dunia, mereka dari usaha, dari kerja, bukan dari penggandaan uang. Logikanya kalau memang orang bisa ngandain duit, ngapain pakai duitmu? Mending dia pakai duitnya sendiri, digandain, hasilnya dibagi-bagi, bukan pakai duit orang lain gitu kan. Terus kemudian dengan dalil macam-macam yang katanya ini kelebihan, katanya ini dia katanya mendapat anugerah. Kalau saya tetap, dari kami tetap jangan percaya, karena kadang praktek-praktek perdukunan itu endingnya kalau nggak duit pasti pencabulan, misalnya penipuan-penipuan seperti itu. Jadi kadang berkedok-kedok tentang spiritual itu kan. Kemudian ketika orang yang ya yang kadang kepepet gitu kan, dia kemudian menempuh jalur-jalur yang konyol kan gitu. Di belakang sana banyak banget nih yang koleksi-koleksi tentang pesugihan, banyak banget. Cuma sekali lagi, ini cuma barang pajangan kami, hanya kepada Tuhan Gusti Allah tempat kami menyembah dan meminta. Kami hanya mengkoleksi, tidak ngapa-ngapain dengan ini, hanya kami pajang titik sih, nggak ada ritual apapun, tidak ngopeni, tidak apa. Jadi uh, kami mengajak untuk be smart and wise. Terus ada juga nih yang ngakunya bisa melihat gaib, bisa mengendalikan gaib. Masalahnya gini, kalau kita cek di Quran juga ada kan, gaib itu hanya Allah yang tahu, gitu kan, tidak diperlihatkan kepada siapapun kecuali kepada Rasul pilihannya. Itu di surat Al-Jin. Surat Al-Jin ayat 26 sampai 27, 28 tuh ada tuh. Terus kemudian di Al-Araf 27, mereka dan pasukannya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi banyak sih surat-surat yang menjelaskan tentang gaib itu, intinya ya tidak bisa dilihat oleh orang, itu rahasia Allah. Terus kemudian kalau ada orang yang aku bisa melihat gaib, ya saya kembalikan, mau percaya orang itu atau percaya Quran. Kalau kami Semarang kan ya percaya Quran. Quran hadis tuh standar kami, itu untuk pegangan kami gitu kan. uh, Masalahnya adalah memang sekarang gini loh Angker, Anda beli HP saja kadang masih dicek nomor emailnya cocok atau enggak gitu kan. Anda beli motor itu masih Anda cek lagi nomor rangka, nomor mesin, cocok nggak sama STNK. Anda nerima uang pun kadang masih dicek, oh di terawang, diraba itu kan, dilihat itu kan, digesek-gesek, oh asli apa enggak. Intinya kita selektif banget untuk barang-barang itu. Tetapi kenapa ketika orang ngaku bisa melihat gaib, oh di belakangmu ada ini, oh ada yang ganggu kamu, oh ada yang gini, oh ada yang rusui, ada yang uh, mencoba untuk mencelakakan kamu, oh di belakangmu ada kodam, ada bla. Anda percaya untuk itu? Kalau Anda percaya silahkan, kalau saya kok tidak, kalau kami tidak gitu loh. Kalau kami tidak, makanya dalam hal-hal ini kami sepakat dengan Marcel Radival, kami sepakat dengan pesulap merah.
Cuman kalau kami tidak. Tapi kalau Anda melakukannya, itu urusan Anda dengan Tuhan. Kami nggak akan menghardik Anda, nggak akan mencela Anda, silahkan. Tapi kami mencoba untuk menjelaskan ya versi kami gitu loh. Itu kan kadang orang beda pendapat gitu kan, kadang beda keyakinan. Jangankan keyakinan ya, kadang bahkan yang panca indera aja kadang kita sudah berbeda. Saya suka kopi, Anda nggak suka kopi. Anda suka misalnya makan pete, makan jengkol, saya nggak suka. Itu kan ada yang suka makan sate kambing, ada yang cium bau kambingnya sate udah muntah ada. Jadi yang berhubungan dengan panca indera aja kadang kita udah berbeda-beda. Apalagi ini keyakinan. Makanya kami hanya bisa bilang ya silakan Anda menjalani apa yang menurut Anda benar. Tapi sekali lagi kalau kita Muslim, standar kita Quran dan hadis. Itu yang paling benar, Quran dan hadis. Jangan percaya oleh orang-orang yang ngakunya bisa ini bisa itu. Endingnya nanti penipuan, pencabulan. Itu kan belajar dari kasus-kasus yang sudah terjadi kan gitu. Saya nggak mau sebut nama, cuman banyak lah kalau Anda cek itu kan orang sakit berobat ke sini, alasannya oh Anda kena santet, oh bisa bersihkan dengan ini. Kemudian mereka melakukan trik-trik yang sulap yang menurut kami ya memang itu memang trik-trik nggak bisa. Makanya kayak oh di dalamnya ada nih, ada paku, ada kiriman, kemudian dia berakting trik lagi. Nggak bisa lah barang dimasukin ke situ, maksudnya kalau barang-barang misalnya bisa dipindah di situ, paket nggak laku kali ya. Orang mending kirim paket lewat santet aja gitu kan. Ya nih mau kirim ini, taruh di mana nih? Oh taruh di kamar, oh taruh di depan rumah kan gitu. Oke Angker, jadi kembali lagi kita Semarangker mengajak Anda untuk menyikapi yang gaib secara smart dan wise gitu kan. Kita heterogen, berbagai suku, berbagai agama, ras, budaya, lain-lain. Jadi tetap kita junjung tinggi budaya, tapi jangan lupa agama itu juga penting gitu kan. Jangan mudah percaya dengan orang-orang yang ngaku bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar, yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Tuh. Kita banyak sih kasus-kasus yang yang seperti itu. Kami Semarangker kan sudah kemana-mana ya tentang fenomena kerasukan juga. Itu kan kalau kami sih membaginya kerasukan itu ya ada 3. Yang pertama itu memang acting, dia dibuat-buat gitu. Contohnya gimana? Kami sering ngadain acara wisata tur, tiba-tiba ada peserta yang tertawa, wah aku keturunan raja ini, aku keturunan ratu ini, kami bangsa jin aja hormat sama orang ini, kalian manusia harus hormat sama orang ini. Dia acting kan. Kalau kalian ada kehilangan barang, minta tolong sama orang ini. Kalau kalian sakit, minta tolong sama orang ini orang pinter. Nah dia acting agar reputasi, agar orang menjadi pasiennya gitu. Itu acting. Yang kedua kerasukan karena psikologis. Jadi memang psikologis, ada skizofren atau apa sih nama istilahnya itu. Jadi memang orang-orang yang memang psikologis. Kita pernah ada kasus orang sore-sore udah pulang sekolah, seorang anak marah-marah, ngamuk, mecahi barang gitu. Dipanggillah orang-orang spiritual yang nggak bisa, masih ngamuk. Ternyata kata temennya anak itu di sekolah habis diputus sama pacarnya. Nah, karena dipikir stres dia marah-marah. Pernah juga ada orang yang pulang kerja malam gitu sampai rumah yang marah-marah membantingi. Orang bilang wah kerasukan ya, pasti lewat mana tadi nggak sengaja mungkin nyampar anak setan apa anak genderuwo. Tapi ternyata tahu nggak Angkers, ternyata dia habis di PHK, makanya stres marah-marah. Jadi faktor psikologis. Nah yang ketiga memang benar-benar kerasukan. Cuman kerasukan itu nggak gampang ya, Bang Rajin bisa masuk ke tubuh manusia nggak gampang. Mungkin di antara sekian ratus kasus yang Semarangker tangani untuk penetralisir kerasukan, paling hanya 1-2 yang benar-benar kerasukan, dan itu nggak mudah. Bang Sarjin bisa masuk, syarat dan ketentuan berlaku gitu kan. Nggak kelihatan mau dibuat-buat, mau acting, mau psikologis, mau kerasukan, nggak kelihatan. Kalau ada yang bilang ada kelihatan setannya nempel, saya bilang memang setan kelihatan gitu kan. Saya kembalikan lagi ke surat Al-Jin ayat 26-27 juga, itu nggak bisa dilihat gitu loh. Hanya Allah yang bisa lihat dan rasul-rasul yang diridhoinya gitu kan.
Cuman biasanya ada fenomena di luar nalar logika. Misalnya gini nih, kita pernah di suatu pabrik gula gitu kan, petani tebu yang mohon maaf petani tebu yang mungkin tidak sekolah lah, bahasa Indonesia aja masih kurang pinter. Tiba-tiba dia pinter bahasa Belanda. Nah, itu fenomena di luar nalar logika. Atau seorang anak yang malu-malu, dia nggak pernah bisa nari, tiba-tiba dia pinter nari dengan lupusnya. Nah, itu fenomena. Ada juga nih temen yang dia bener-bener dari kecil orang Jawa, dia nggak bisa bahasa Sunda sama sekali, nggak bisa, tiba-tiba dia pinter bahasa Sunda, wah ngobrol terocos tentang daerahnya. Nah, itu fenomena yang di luar nalar logika. Kalau kami sih dia mau acting, mau dibuat-buat, mau psikologis, mau bener-bener kerasukan, ya sudah kita tangani sesuai dengan syariat gitu kan. Makanya kalau kami sih menyarankan memang ya kita harus punya stok itu sih, kalau bisa sih seperti kita dengar di pengajian tuh paling enggak muslim punya tanaman bidara, kemudian Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas, ayat kursi itu juga harus dibaca. Dan saat baca juga benar-benar yang baca itu juga benar-benar orang yang dekat sama Allah, bukan sekedar baca ntar ditiruin lagi kan. Jadi saya menganalogikan gini loh, jadi kalau masih suka macem-macem baca itu ya mungkin percuma juga gitu kan. Makanya yang baca kalau bisa benar-benar orang yang dekat sama Allah, yang dekat sama Allah, orang-orang yang benar-benar baik ibadahnya. Nah, itu kalau baca itu bisa langsung menetralisir. Jadi fenomena-fenomena yang di luar logika terus kita bedah juga gitu kan. Kadang kita lihat benda bergerak dikit aja udah panik gak karuan ya. Apapun yang terjadi kebesaran Tuhan. Jangankan benda kecil ya, rumah mau rubuh, mau gunung mau rubuh ya bisa kok gitu kan, kalau Allah sudah kun fayakun gitu. Jadi Anggers, kami mengajak Anda bersikap smart and wise, cerdas dan bijak. Itu kan di zaman ini kan banyak banget nih penipuan-penipuan mengatasnamakan ya ahli-ahli orang pintar yang begini begitu. Be smart and wise, cerdas dan bijak. Track record itu perlu. Dia siapa, backgroundnya bagaimana, itu kan. Kalau backgroundnya ternyata dia orang yang suka bohong, korbannya banyak, ya udah gitu, ngapain kita masih nurut sama orang itu gitu. Itu kan mau kaya ya kerja, usaha, doa, mohon doa restu orang tua. Nggak bisa lah instan dengan ngopi ini apa sih, ini ajar-ajar aja macem-macem. Ya cuman pajangan doang nih kalau di Semarangker gitu kan, kami hanya mengkoleksi doang. Oke Anggers, monggo Anda silahkan untuk membuka membuka pikiran Anda. Di zaman sekarang ini canggih kan, ada YouTube, Anda cek di YouTube trik-triknya itu kan. Dulu pernah nih teman saya, oh itu hebat tuh badukunya tuh, tangannya bisa keluar sinarnya, itu ada alat sulap yang kayak jempol nempel gitu, pihak-pihak tuh ada. Oh ini hebat nih, bisa gerakin ini, ada alatnya semua. Itu ada tuh setannya dipindah ke dalam botol, kemudian botolnya meledak, ada alatnya semua. Makanya sekali lagi dalam hal ini saya sepakat dengan si Marcel Radival, dia bisa bongkar-bongkar triknya gitu kan. Saya sepakat dengan Marcel Radival gitu. Cuman ya mungkin gaya bahasa kami berbeda, mungkin mungkin banyak yang perbedaan banyak tapi intinya kalau dalam hal yang trik-trik tadi kita sepakat itu aja. Oke Angkers, jadi Semarangker tetap akan menjelajah tempat-tempat angker. Kami tetap memecah mitos, menguak misteri, apapun mitos pantangannya, apapun yang tidak boleh, apapun yang dilarang, selama tidak bertentangan dengan norma yang ada, norma hukum, norma adat, norma budaya, norma sosial, norma kesopanan, norma apapun. Kami tidak melanggar norma-norma tersebut, gitu kan. Terus juga diizinkan oleh mungkin pemiliknya atau pengelola atau penjaga atau juru kunci atau sesepuh atau pemuka adat masyarakat, diizinkan kami akan melanggar mitos pantangan tersebut. Mitos tersebut kami langgar. Dan apa yang terjadi ya silahkan lihat di YouTube kami. Banyak kok yang kadang terjadi juga hal-hal yang di luar logika, tetapi saya kembalikan apapun itu kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Bukan ada makhluk yang hebat, enggak sih, jin itu juga makhluk kok. Jin itu juga makhluk ciptaan Tuhan gitu kan.
kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kita cuma merefresh aja sih, merefresh tentang keprihatinan kita sih terhadap masih saja ada korban-korban gitu kan, masih saja ada korban-korban yang berjatuhan karena praktek-praktek perdukunan, penipuan gitu kan. Misalnya nih Anda tiba-tiba di jalan gitu kan, ada orang yang tidak kenal mengaku, "Mas, ini di belakang Anda banyak hitam yang ngikuti Mas. Mas, ini yang membuat Anda nggak lancar rezeki Mas ini." Kalau saran saya sih, saran ya, jangan percaya. Udah jangan percaya. Dia suruh nebak aja, "Mas, tahu nggak nama lengkap saya di KTP siapa?" Nggak bisa, makanya nggak usah main uh, terawang-terawang yang katanya bisa menerawang. Suruh nebak aja, "Mas, nomor KTP ku yang di tengah berapa?" gitu. Bisa nggak dia nebak? "Mas, tebak dompetku uangnya isi ada berapa?" Nggak bisa. Itu tadi, paling enak nama lengkapku di KTP siapa, dia nggak bakalan bisa, nggak, dan saya jamin nggak bakalan bisa. Itu kan lagi kenal di jalan, tiba-tiba ada orang yang, "Saya bantu Mas, saya bersihkan Mas, ini gratis, nggak usah pakai biaya." Iya, pertamanya gratis. Setelah anda melakukan itu, Anda merasa fresh, merasa nyaman, kemudian ketok tular ke keluarga Anda, teman kerabat, teman kerja, teman kampung. Wah, ada orang sakti bla bla bla. Nah, itu sudah mulai, Anda sudah mulai apa ya istilahnya, sudah mulai percaya sama dia. Selanjutnya pasti endingnya kalau nggak penipuan uang, pasti pencabulan. "Udah, saya nggak usah bayar nih, cuman ini minyaknya sekian." "Udah, saya nggak usah dibayar, nggak apa-apa, cuman ini obor rampenya syaratnya sekian sekian, harganya sekian." Nah, be smart and wise. Oke, Angkers, mungkin kami tidak bisa bedah terlalu banyak, jadi kami harus hati-hati untuk mengatakan hal yang saya mohon maaf bila ada pihak yang tersinggung. Tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun, kami hanya menjelaskan, memaparkan tentang fenomena seperti itu. Sekali lagi, gaib itu ada, be smart and wise, cerdas dan bijak dalam menyikapi yang gaib. Apapun agamamu, hanya kepada Tuhan tempat kita menyembah dan meminta. Hanya kepada Tuhan kita mohon pertolongan dan pelindungan. Oke, Angkers, jumpa lagi di podcast maupun penjelajahan Semarangker yang lebih wow. Oke, wassalamualaikum, thank you.